Hujan deras mengguyur markas besar TNI di Jakarta, membasahi lapangan parade yang kini sepi. Di dalam ruang operasi yang remang-remang, seorang jenderal tua menatap layar monitor dengan rahang mengeras. Rekaman drone menunjukkan pos perbatasan yang kini dikuasai musuh. 100 prajurit bayaran bersenjata lengkap menduduki wilayah Indonesia dengan bendera asing berkibar di puncak menara pengawas. Suara radio masih merekam jeritan prajurit terakhir sebelum semuanya terdiam. Dengan napas berat, sang jenderal menutup mata sejenak, lalu berbisik kepada dirinya sendiri, "Ini bukan perang terbuka, ini pembalasan dalam senyap." Di sudut ruangan, dua pria berdiri tegap tanpa ekspresi, Kapten Arya dan Sersan Jaka. Mata mereka tajam, penuh ketegasan seorang prajurit yang sudah berkali-kali masuk neraka dan kembali hidup-hidup. "Kalian hanya punya waktu 1 malam. Tidak ada backup, tidak ada serangan udara. Kalian menyusup, membunuh, dan menghilang sebelum fajar." Jenderal itu berbicara pelan tapi tajam, setiap kata seperti pisau yang menusuk ke dalam hati mereka. Arya dan Jaka hanya saling pandang sebentar. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Mereka telah menerima tugas yang hanya bisa diberikan kepada prajurit dengan mental baja, menghabisi 100 musuh dengan hanya 2 bayangan. Pesawat angkut C-130 Hercules telah menunggu di landasan. Di dalamnya, hanya ada peralatan minimal, senapan dengan peredam, pisau tempur, ranjau kecil, dan ransel berisi amunisi terbatas. Sambil menatap hujan yang terus turun, Arya memasang sarung tangannya, lalu melirik Jaka yang sudah lebih dulu siap dengan wajah tanpa emosi. "Ini akan jadi malam yang panjang," gumam Arya. Jaka hanya tersenyum tipis. Mesin pesawat mulai meraung, dan dalam hitungan menit, mereka sudah terbang menuju batas negara, menuju kegelapan yang akan segera mereka robek dengan darah dan teror. Pesawat C-130 Hercules terbang rendah di atas hutan perbatasan, hanya berjarak beberapa kilometer dari zona musuh. Di dalamnya, Kapten Arya dan Sersan Jaka duduk diam, merasakan getaran mesin yang seolah menjadi hitungan mundur menuju misi bunuh diri ini. Lampu merah di kabin berkedip, tanda mereka harus bersiap. Angin malam menggigit tajam saat pintu belakang terbuka, menghamparkan kegelapan yang pekat di bawah sana. Tanpa ragu, mereka melompat ke dalam kehampaan, tubuh mereka meluncur cepat sebelum parasut terbuka dengan senyap. Seperti dua hantu, mereka turun tanpa suara, menghilang ke dalam bayangan pepohonan yang menjulang. Begitu menjejak tanah, Jaka segera menarik parasutnya ke dalam semak-semak, menghapus setiap jejak yang bisa ditemukan musuh. Sementara itu, Arya mengangkat jam tangannya, hanya 6 jam sebelum fajar. Dengan isyarat tangan, mereka mulai bergerak. Tidak ada jalan setapak, hanya akar pohon yang menyembul dan dedaunan basah yang bisa menjadi musuh dalam kesunyian. Mereka merayap seperti ular, memanfaatkan setiap bayangan untuk mendekati pos perbatasan yang kini penuh dengan 100 prajurit bersenjata. Dari kejauhan, mereka bisa melihat cahaya api unggun dan mendengar suara tawa kasar para penjaga. Mereka mengira telah menang, bahwa Indonesia tidak akan berani membalas. Mereka salah. Jaka berjongkok di balik semak-semak, mengamati 2 penjaga yang sedang merokok di menara pengawas. "Aku yang kiri, kau yang kanan," bisiknya. Arya mengangkat senapan peredamnya, mengatur napas, lalu menarik pelatuk dengan presisi mematikan. 2 tubuh langsung roboh tanpa suara, kepulan asap rokok mereka masih melayang di udara. Mereka bergerak cepat, menyusup lebih dalam kekam musuh. Ini bukan hanya infiltrasi, ini awal dari perburuan, dan mereka adalah pemangsanya. Heningnya malam pecah oleh ledakan kecil di jalur patroli musuh. 2 prajurit bayaran yang sedang berjaga terlempar ke udara. Tubuh mereka tersayat oleh pecahan ranjau yang dipasang Jaka. Panik mulai menyebar di antara pasukan musuh, mereka berteriak mencari tahu siapa yang menyerang. Kapten Arya dan Sersan Jaka tetap diam dalam kegelapan, mengamati kekacauan yang mereka ciptakan. Perang psikologis telah dimulai. Mereka tidak akan menyerang langsung,
melainkan menebar ketakutan, membuat musuh merasa seolah-olah mereka sedang diburu oleh sesuatu yang tak terlihat. Seorang perwira musuh, dengan wajah tegang dan senapan siap di tangan, mencoba menenangkan anak buahnya. "Mungkin hanya ledakan sisa ranjau lama," teriaknya, tapi suaranya bergetar. Beberapa prajurit mulai bergerak dalam kelompok kecil, mencoba menyisir area. Itu kesalahan fatal. Dari tempat persembunyiannya, Arya menekan pelatuk. Tembakan peredam menyalak dalam sunyi, satu prajurit tumbang, lalu satu lagi, dan satu lagi. Tubuh mereka jatuh ke tanah sebelum mereka sempat menyadari apa yang terjadi. Jaka, di sisi lain Kam, bergerak seperti bayangan, menghabisi mereka yang tersisa dengan pisau yang berkilat di bawah cahaya bulan. Kekacauan berubah menjadi kepanikan. Prajurit musuh mulai menembak ke arah bayangan, ke hutan yang gelap, ke arah yang mereka pikir ada musuh. Mereka kehabisan amunisi dengan cepat, sementara Arya dan Jaka tetap diam, hanya menunggu. Saat suara tembakan mereda, hanya ada ketakutan yang menggantung di udara. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara Arya melalui radio yang diretas, "Kalian bukan pemburu di sini. Kalian adalah buruan." Sesaat kemudian, ledakan lain mengguncang Kam. Malam baru saja dimulai, dan dua bayangan di perbatasan telah berubah menjadi mimpi buruk bagi 100 prajurit yang terjebak di dalamnya. Di dalam tenda komando musuh, Mayor Vasili, pemimpin pasukan bayaran itu, berdiri dengan wajah tegang. Radio di mejanya terus memuntahkan laporan yang berantakan. "Kami diserang. Tidak tahu berapa banyak musuh. Mereka di mana-mana." Suara prajurit di radio terdengar penuh ketakutan. Vasili mengepalkan tangan. Ini tidak masuk akal. Tidak ada laporan tentang pergerakan pasukan besar di wilayah ini. Lalu siapa yang menyerang mereka? Ia mengangkat radio dan berteriak, "Tetap di posisi. Jangan berpencar." Tapi sudah terlambat, pasukannya mulai bergerak sendiri-sendiri, dipenuhi paranoia, mencoba mencari bayangan yang menghantui mereka. Jaka tersenyum kecil dari atas pohon, mendengar perintah Vasili melalui frekuensi yang telah mereka retas sebelumnya. Inilah yang mereka inginkan, kekacauan tanpa perlu mengangkat banyak peluru. Dia mengirim pesan melalui radio yang telah diretas, mundur ke arah selatan. Mereka ada di utara. Beberapa prajurit musuh yang panik mulai bergerak sesuai perintah yang mereka kira berasal dari atasan. Tapi begitu mereka memasuki hutan di selatan, jebakan telah menunggu. Arya yang sudah bersiaga langsung melempar granat asap, menciptakan kebingungan. Di tengah kepulan asap, suara senapan berperedam terdengar beruntun. Satu persatu prajurit tumbang tanpa tahu dari mana tembakan itu berasal. Sementara itu, Jaka beraksi di sisi lain Kam, menggunakan panah beracun yang dia buat dari tanaman hutan. Satu anak panah meluncur, menancap di leher seorang prajurit yang langsung ambruk tanpa suara. Prajurit lainnya melihat ke arah mayat rekannya dengan ngeri, lalu lari ke arah berlawanan, tepat ke dalam perangkap ranjau yang mereka pasang sebelumnya. Ledakan kecil mengguncang malam, menewaskan beberapa lagi. Vasili kini benar-benar kehilangan kendali. "Semuanya, kembali ke kamp utama," teriaknya, tapi hanya separuh anak buahnya yang tersisa. Malam belum usai, tapi pasukannya sudah terpotong setengah. Mayor Vasili berjalan mondar-mandir di tengah kamp utama yang kini mulai kosong. Separuh pasukannya telah lenyap, dibantai tanpa pernah melihat siapa musuh mereka. Tenda-tenda berkibar ditiup angin malam. Cahaya dari obor-obor yang tersisa menari-nari di wajahnya yang tegang. "Tutup semua akses keluar. Jangan biarkan mereka masuk lebih dalam," perintahnya dengan suara serak. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia tahu, musuh tidak perlu masuk lebih dalam. Musuh sudah ada di mana-mana. Di atas pepohonan, Arya dan Jaka mengamati dengan tenang. Mereka sudah berhasil memecah pasukan musuh. Sekarang waktunya mengunci mereka di tempat. Dengan gerakan cepat, Arya menarik pelatuk senapan peredamnya. 3 peluru, 3 kepala prajurit yang terjatuh dalam diam. Panik kembali merebak, sumber tembakan dari arah utara. Teriak salah satu prajurit,
berlari ke arah suara. Itu kesalahan fatal. Dari timur, Jaka sudah menyiapkan busur panahnya. Satu anak panah meluncur, tepat mengenai dada prajurit yang berteriak, menancap dalam hingga dia jatuh tanpa suara. Kamp musuh kini berubah menjadi kuburan tanpa mayat, setiap prajurit yang tewas tidak dibiarkan begitu saja. Arya dan Jaka menyeret tubuh mereka ke dalam semak-semak, membuat seolah-olah musuh menghilang begitu saja. Ini bukan sekadar pertempuran, ini perburuan. Vasili bukan lagi seorang pemimpin pasukan. Dia adalah hewan yang dikepung dalam jebakan. Tubuhnya bergetar saat ia mencoba menghubungi markas pusat melalui radio, tetapi hanya ada suara statis. Lalu, suara yang lebih mengerikan terdengar, suara Arya, dengan nada dingin. "Kau tidak akan keluar hidup-hidup dari sini, Mayor." Mayor Vasili merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara di radio itu seperti bisikan kematian. Ia menoleh ke sekeliling, melihat sisa pasukannya yang kini tinggal belasan orang, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa bahkan mulai berbisik satu sama lain, mempertanyakan apakah mereka harus kabur meninggalkan perbatasan. Vasili menggertakkan giginya. Mereka hanya 2 orang. 2 orang tidak bisa membunuh kita semua, teriaknya, mencoba menyulut keberanian. Tapi matanya sendiri mengkhianatinya, ia tahu itu bohong. Di antara dedaunan yang bergerak karena angin malam, Arya mengamati dari balik teropongnya. Ia bisa melihat kepanikan di wajah musuh, bisa membaca kebimbangan dalam tubuh mereka. Inilah saat yang tepat. Dengan satu gerakan cepat, ia menarik pelatuk senapannya. Peluru pertama menembus lutut salah satu prajurit, membuatnya jatuh sambil menjerit kesakitan. Sebelum yang lain sempat bereaksi, peluru kedua menembus kepala prajurit lain yang mencoba kabur. Dalam sekejap, kamp kembali dipenuhi teriakan. Tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada arah yang aman. Jaka, yang bersembunyi di sisi lain kamp, bergerak seperti bayangan. Dengan pisau di tangannya, ia menyelinap di antara tenda-tenda, memburu mereka yang berusaha bersembunyi. Satu prajurit merasakan sesuatu di belakangnya, tapi saat ia menoleh, terlambat. Tebasan cepat ke leher mengakhiri hidupnya tanpa sempat berteriak. Vasili kini berdiri di tengah kamp yang penuh mayat, napasnya memburu, tangannya gemetar memegang senapan. Kengerian merayap ke dalam dirinya, malam ini bukan pertempuran, ini eksekusi. Udara di kamp musuh terasa berat, dipenuhi bau mesiu dan kematian. Mayor Vasili kini kehilangan semua kepercayaan dirinya. Bukan hanya karena kehilangan anak buahnya, tetapi karena cara mereka mati, senyap, tanpa perlawanan, seolah-olah mereka bukan prajurit, melainkan buruan yang telah lama ditandai untuk disembelih. Tangan Vasili mencengkeram radio erat-erat, berharap masih bisa terhubung ke markas pusat. Tapi tidak ada jawaban, hanya suara statis yang menambah ketegangan di udara. Dia benar-benar sendirian. Dari bayangan, Arya mengamati. Dia bisa melihat Vasili berjalan tak tentu arah, matanya liar mencari musuh yang tak bisa dia lihat. Saatnya menyelesaikan ini. Dengan gerakan cepat, Arya melemparkan granat asap ke tengah kamp. Ledakan kecil terdengar, dan dalam sekejap, kabut putih pekat menyelimuti area itu. Vasili terbatuk-batuk, matanya perih. Lalu, di tengah kabut, dia melihatnya, siluet hitam, mendekat dengan langkah pelan, seperti malaikat maut yang datang untuk menjemput nyawanya. Jaka muncul dari belakang, menempelkan pisau dinginnya ke leher seorang prajurit yang tersisa. "Sudah selesai," bisiknya sebelum menarik pisau dengan cepat. Prajurit itu jatuh tanpa suara. Sekarang hanya tinggal Vasili seorang diri, terduduk di tanah dengan napas tersengal. Dia mengangkat senapannya, tapi tangannya gemetar. Dari balik kabut, suara Arya terdengar, dingin dan tanpa emosi. "Kalian datang ke tanah kami, membawa perang. Sekarang kami yang menyelesaikannya." Sebelum Vasili bisa bereaksi, sebuah pukulan keras menghantam tengkuknya. Gelap, malam akhirnya benar-benar menelannya. Mayor Vasili terbangun dengan kepala berdenyut. Tangannya terikat di belakang kursi,
wajahnya basah oleh keringat dan lumpur. Dia tidak lagi berada di kampnya. Sekelilingnya hanya hutan gelap yang terasa lebih menyeramkan daripada medan perang manapun yang pernah dia tempuh. Napasnya memburu saat dia melihat dua sosok berdiri di depannya, dua pria yang telah membantai seluruh pasukannya. Arya berjongkok, menatap mata Vasili dengan ekspresi datar. Kau datang ke perbatasan ini untuk membakar desa-desa kami, untuk membunuh orang-orang kami. Katakan padaku, apa yang kau rasakan sekarang? Vasili menelan ludah, matanya melirik ke sisi pinggangnya, berharap menemukan pisau, tapi senjatanya sudah lama diambil. Dia kini hanyalah mangsa, sama seperti anak buahnya yang telah mati. Jaka berdiri di belakang Arya, memegang pistol dengan peredam terpasang. Dia tidak akan menjawab, katanya dengan suara dingin. Orang seperti ini hanya paham satu bahasa. Vasili membuka mulut, ingin memohon, ingin mengatakan sesuatu, tapi suara tembakan sudah lebih dulu mengakhiri segalanya. Satu peluru, satu nyawa. Arya dan Jaka saling berpandangan, lalu berbalik meninggalkan tubuh tak bernyawa itu. Misi selesai. Tidak ada saksi, tidak ada belas kasihan. Malam di perbatasan kembali sunyi, seolah-olah tidak pernah ada perang di sana. Langit mulai menunjukkan semburat merah di ufuk timur, menandakan bahwa malam yang panjang telah berakhir. Arya dan Jaka berdiri di atas bukit kecil, mengamati bekas kamp musuh yang kini hanya menyisakan kehancuran. Tak ada lagi pergerakan, tak ada lagi suara. Misi mereka telah berhasil, tapi masih ada satu hal yang harus mereka lakukan sebelum pergi, menghapus jejak. Jaka mengatur pemicu waktu pada beberapa bahan peledak yang telah mereka tanam sebelumnya. 5 menit, katanya singkat. Arya hanya mengangguk, matanya tetap fokus pada medan di bawah mereka. Mereka tidak bisa membiarkan siapapun menemukan sisa-sisa pembantaian ini. Jika ada yang datang menyelidiki, mereka hanya akan melihat jejak pertempuran yang samar, seolah-olah kamp itu dihancurkan oleh serangan udara tak dikenal. Tak akan ada yang tahu bahwa hanya 2 orang yang telah menghabisi 100 prajurit. Begitu hitungan mundur mencapai detik terakhir, suara ledakan besar mengguncang udara. Kamp musuh kini menjadi lautan api. Tenda-tenda yang tersisa terbakar, bangkai kendaraan meledak satu persatu. Dalam waktu beberapa menit, tidak ada yang tersisa selain puing dan abu. Jaka menatap pemandangan itu sejenak, lalu berbalik menuju jalur keluar. Saatnya pulang, ucapnya. Arya mengikuti tanpa sepatah kata pun. Langkah Arya dan Jaka menyusuri hutan terasa ringan, meski tubuh mereka masih dipenuhi debu pertempuran. Misi telah selesai. Tidak ada saksi, tidak ada jejak, hanya 2 bayangan yang datang dan pergi dalam gelap. Namun, mereka tahu, ini bukan akhir. Akan selalu ada perang baru, musuh baru, dan pertempuran yang menanti di ujung cakrawala. Saat mereka mencapai titik penjemputan, suara helikopter mulai terdengar di kejauhan. Angin berputar liar saat burung besi itu turun perlahan, membuka pintunya untuk mereka. Seorang perwira dari markas besar menyambut mereka dengan anggukan singkat. "Kalian berhasil?" tanyanya. Arya hanya menatapnya sekilas sebelum naik ke dalam kabin. Jaka tersenyum tipis. "Jika kami tidak berhasil, kami tidak akan ada di sini." Saat helikopter mulai naik, membawa mereka kembali ke markas, hutan di bawah tampak sunyi, seolah-olah tak pernah ada pertumpahan darah di sana. Malam telah menyembunyikan rahasia mereka. Tidak ada laporan resmi, tidak ada penghargaan, hanya 2 prajurit bayangan yang akan terus hidup dalam legenda, hantu di perbatasan yang membantai 100 orang tanpa pernah terlihat.